Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman netizen semuanya, balik lagi di Rambang Production Channel. Masih sama gua Rama di sini. Pada malam hari ini, gua kedatangan salah seorang sahabat gua yang bernama Tio. Dan Tio akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia tinggal di sebuah rumah di daerah Palembang yang bisa dibilang cukup angker, teman-teman. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Nanti mungkin biar Tio yang menceritakan secara detailnya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak dulu ya buat yang udah klik tombol subscribe-nya, yang udah ngirimin komentar-komentarnya, dan juga nge-share video-video kita. Terima kasih banyak. Dan buat yang belum, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya supaya kita lebih semangat lagi ke depannya. Udah gitu dinyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dan juga apabila ada kritik atau saran yang membangun, kita harapkan dengan sangat bisa dituliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis atau pengalaman horor yang pengen ceritain di channel ini, bisa kirimin ke email kita di rampangproduction@gmail.com. Oke, mungkin itu aja, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi rumah gue itu dulu itu bekas pengadilan pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Dibilang itu dengan sebutan Gedung Landrat. Jadi gue tinggal di situ tuh sejak gue masih kecil. Awalnya sih gue di Jakarta, cuma beberapa tahun di Jakarta, nggak lama pindah ke Palembang. Itu dari tahun 95 sampai ke tahun 2005 deh kalau nggak salah. Ya, pokoknya 10 tahun lah kurang lebih gue di sana. Ini banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian yang bikin Sport jantung. iya sport jantung. Karena Ini memang kejadian bukan aneh. bangunan tua juga ya. Iya, bangunan tua. Awalnya tuh gue pernah waktu masih kecil. Namanya anak kecil tuh kan kalau mau tidur ya, itu pasti ada apa ya, harus Kebiasaan. ngelakuin ya kebiasaan lah, pokoknya ngelakuin sesuatu biar dia tuh bisa tidur. Ada yang ngempeng, Iya. terus denger dongeng, Iya. terus apa lagi ya, pokoknya macem-macem lah. Iya. Nah kalau gua waktu masih kecil itu kebiasaannya sebelum mau tidur gua pasti megang rambut nyokap gua. Kalau gua nggak megang rambut nyokap gue tuh gua nggak akan bisa tidur. Jadi suatu waktu ini nih gue gambarin dulu posisi ruangannya ya, gue ngasih tahu. Ya pokoknya di dalam kamar. Ya karena adik gue ada 2, jadi nggak cukup lah untuk tidur di satu kasur itu. Jadi ya nyokap nggak kasur di bawah. Jadi sebelum gue tidur ya gue megang rambut nyokap gue dulu kan. Nah pokoknya singkat cerita, setelah gue udah tidur nih ya, udah tidur, tengah malam gue kebangun. Pas gue kebangun, ya gue untuk tidur lagi kan pasti gue nyari rambut nyokap gue kan, untuk megang rambut nyokap gue Supaya lo bisa tidur lagi ya. iya. Jadi pas gue megang rambut nyokap gue, udah mau tidur nih gue, tiba-tiba adik gue nangis. Adik gue nangis ya, namanya orang tua kan kalau misalnya anaknya nangis tengah malam kebangun gitu pasti suka Iya. gituin kan, tepok biar tidur lagi. Pas gue lagi megang rambut itu, gue nggak tahu itu rambut siapa. Pas gue ngeliat ke bawah, lah nyokap gue tuh ada di bawah. Ini yang gue pegang nih rambut siapa ini? Terus gue agak bingung juga kan. Sementara pas gue nengok ke belakang, bokap gue di belakang. Ini depan gue nih siapa nih? Sementara yang dalam kamar itu cuma gue, adik gue dua orang, bokap gue sama gue, cuma ada 5 orang. Ini siapa nih di depannya itu? Di depan lo tidur tuh ada sosok yang Iya. tidur dan lo pegang rambutnya. Dan gue nggak tahu siapa. Pas gue nengok ke bawah, nyokap gue ada di bawah, lagi ngelonin adik gue. Dan kebetulan juga posisinya dia tuh ngebelakangin gue. Iya, munggungin lo ya. Munggungin gue. Ya karena gue nggak tahu ya itu siapa, ya akhirnya perlahan gue lepas tuh rambutnya. Gue langsung ngambil guling, gue peluk yang kenceng tuh guling. Karena gue takut. Masih kecil tuh ya? Iya masih kecil. Iya. Ya, karena gue takut juga waktu itu. Iya.
Tapi lo hebat ya, nggak teriak nggak apa ya? Lo langsung merem lagi tuh habis itu. Iya. Bener ada lagi sih kejadian aneh di rumah gue yang itu. Iya. Jadi waktu itu tuh gue setiap minggu itu seneng mancing. Ya pokoknya setiap minggu orang tua gue tuh ngajakin gue mancing lah ke Sungai Musi. Pas mancing suatu saat tuh bokap gue minta ke daerah mana gitu, gue lupain nama tempatnya. Yang pasti setelah sampai di tempat itu warna airnya kan biasanya sungai tuh butek ya, coklat gitu. Ini enggak, warnanya bening. Bening banget sampai ke dasarnya tuh kelihatan. Iya. Tapi sebelahnya tuh kuburan banyak banget, luas. Ya sebenarnya nggak tahu ya ini ada hubungannya apa enggak. Yang pasti setelah pulang nih, biasanya kan orang tua gue kalau setelah pulang mancing itu biasa aja lah badannya, ya sehat-sehat aja. Ini tumben banget habis mancing dari situ, bokap gue sakit, nyokap gue sakit, nggak enak badan, ya nggak tahu masuk angin atau apalah ya. Nah, jadi mereka tuh istirahat duluan dan tidur duluan nih. Udah sampai di rumah lagi nih? Udah sampai di rumah. Udah ya pokoknya udah di rumah lah, udah malam. Gua masih kebangun nih. Ya waktu itu zaman-zamannya nonton Mak Lampir ya. Ya udahlah gua nonton Mak Lampir dulu deh. Sampai itu selesai ya pokoknya nungguin ngantuk lah. Jadi itu gua ngeliat ada daun ya. Daun kan kalau misalnya ketiup angin atau kena kipas angin, dulu gue pakai kipas angin kan pas tidur, itu kan terbangnya pasti nggak beraturan kemana-mana lah pokoknya. Jadi gue ngeliat daun itu dari pintu masuk kamar, itu terbangnya pelan begini terus aja, slow gitu terbangnya, pelan ya terus begini sampai tembok. Gue kira nih bakal jatuh apa enggak nih, gue perhatiin terus nggak tahu tembus tembok. Ini daun. Ini daun tembus tembok. Gimana ceritanya tuh? Logikanya nggak masuk tuh. Harusnya kan kalau itu entah jatuh atau apa, ini enggak. Tembus tembok. Dan lo tetap nggak teriak? Enggak, biasa aja. Langsung tidur tuh ya? Ya pastilah, namanya anak-anak ya takut dong. Pernah suatu waktu, intinya daerah rumah gua tuh kena mati lampu bergilir lah intinya. Itu berapa minggu gitu gue lupa. Dan pas itu rumah gue ini giliran mati lampu yang bagian malamnya. Jadi siangnya nyala, malamnya mati. Jam 7 ke atas setelah Isya disingkat gue. Setelah Isya itu mati sampai besok paginya. Jadi suatu waktu pas itu lagi mati lampu ya pokoknya udah pada mau tidur semua lah. Ya tepatnya sudah tidur semua sih. Kan bokap gue kalau pas waktu itu ya pas mati lampu itu dia buka jendela. Ya maksudnya biar terang lah, kena sinar bulan gitu. Jadi biar kalau misalnya ada yang mau ke toilet, ya itu nggak perlu nggak perlu ngeraba-ngeraba tembok lagi atau pakai lilin gitu kan. Ya udah, akhirnya tengah malam gua ini kebangun gara-gara mules. Pengen kamar mandi nih lo. Pengen buang air lah pokoknya. Ya karena masih kecil ya. Gua untuk bangunin orang tua gua nggak berani. Takutnya gua yang dimarahin, ganggu istirahat mereka. Ya udah pada akhirnya ya udahlah gua beraniin diri untuk ke toilet sendirian. Nah kebetulan di rumah gua itu karena bekas peninggalan zaman Belanda ya, jadi lantainya tuh lantai kayu jati. Jadi kalau lu jalan nih harusnya tuh kedengeran suara langkah kaki, terus suara bunyi kayu lah. Jadi pas gue buang air, ini udah jongkok nih gue di toilet. Ada suara krek. Kira itu apa ya? Gue sih ngarepinnya itu orang tua gue atau abang gue lah. Ada yang bangun gitu ya? Ada yang bangun, entah dia lapar atau mau masak makanan atau apa. Gue ngarepinnya sih ada temen. Gue nengok, nah jadi waktu gue masih kecil itu gue setiap buang air besar tuh nggak pernah nutup pintu. Nah jadi pas malam-malam itu kan pintu kebuka.
Jadi gue buka celana dong di depan pintu, langsung jongkok situ. Iya. Intinya pas itu ada suara begitu, pokoknya gue ngarepin ditemenin aja. Iya. Pas gue nengok keluar, itu nggak ada siapa-siapa. Ya udah gue lanjutin tuh, karena belum selesai kan. Iya. Masih bunyi krek. Kayak suara lantai kayu diinjek gitu ya? Iya. Tapi suaranya itu bukan dari luar toilet, dari dalam toilet. Waduh. Dari dalam toilet, ya akhirnya gue iseng lihat ke atas ngelongok. Itu gue ngeliat cewek rambutnya segini, kayak gantung diri gitu. Begini sih, gue ngeliatin, waduh, agak ini gue merinding. Tiba-tiba, ya kalau tali ya, misalnya tali di ini kan biasanya suka bendanya ini suka agak muter gitu. Nah itu badannya lama-lama tuh muter mau ke arah gua, mukanya. Itu gua langsung buru-buru